Halo, Shalom Sobat JE, apa kabar? Kita ketemu lagi di program acara Pelita Bagi Kakiku. Sobat JE, hari ini hari Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022. Injil dari Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12, yang kemudian dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 20. Judul perikopnya adalah Yesus mengutus 70 murid. Mari Sobat JE, saya bacakan Injil pada hari ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah kamu membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat JE, pada hari Minggu ini tanggal 3 Juli tahun 2022, Injil dengan perikop Yesus mengutus 70 murid. Sobat JE, Anda dan saya sebagai umat beriman, sebagai murid Yesus, maka Anda dan saya pun tidak bisa tidak harus menerima tugas perutusan itu. Diutus untuk apa Sobat JE? Diutus untuk menyampaikan atau mewartakan kabar sukacita lewat setiap hidup kita, lewat setiap profesi Anda dan saya, lewat setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda dan saya. Mungkin Anda yang pintar nyanyi, Anda yang singer, Anda yang worship leader, mungkin Anda yang punya talenta multimedia, atau berbagai macam talenta-talenta yang lain yang Tuhan sudah persiapkan dan sudah diberikan kepada Anda. Anda dan saya diutus untuk mewartakan sukacita itu, mewartakan Injil melalui setiap apa yang ada pada kita. Nah, pada hari ini, pada saat Yesus mengutus 70 murid, ada pesan yang begitu indah. Dan paling tidak pada hari ini kita akan bahas 2 poin penting, bahwa setiap Anda dan saya diutus dan Yesus memberikan pesan yang begitu indah.
Apa pesan itu? Yang pertama, Sobat J, itu pada ayat yang ketiga. Yesus berkata demikian, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Sobat JE, Anda dan saya diminta untuk mewartakan kabar sukacita. Anda dan saya diminta untuk melakukan pelayanan-pelayanan, Sobat JE. Tetapi Yesus mengutus Anda dan saya ini bukan dengan sesuatu yang mudah. Pada saat Yesus mengutus 70 murid itu, Yesus tahu bahwa para murid itu akan mengalami penolakan. Yesus tahu bahwa mereka akan ditolak, mereka akan mengalami begitu banyak kesulitan. Mereka akan mengalami begitu tantangan, begitu banyak halangan-halangan dan apapun, Sobat J. Dan Yesus memperumpamakan itu dengan mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala." Sobat J, Anda bayangkan, Anda dan saya ini adalah domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, yang artinya serigalanya bukan satu, Sobat J. Tapi Sobat J, perhatikan, serigalanya ada banyak. Dan Anda dan saya ini seekor domba, Sobat J. Yesus tahu bahwa para murid itu akan mengalami rintangan, halangan, dan segala macam kesulitan-kesulitan, Sobat J. Tetapi ada yang istimewa pada saat Yesus mengutus 70 murid itu, para murid itu tetap berangkat dengan sukacita. Meskipun mereka tahu bahwa akan mereka menemui begitu banyak kesulitan dalam hidup mereka, dalam pelayanan-pelayanan mereka. Hari ini Anda dan saya juga diingatkan bahwa melayani Tuhan, mewartakan sukacita itu tidak mudah, Sobat J. Tetapi pertanyaan sederhana pada pagi hari ini, apakah Anda dan saya tetap melakukannya dengan penuh sukacita? Sekalipun ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak penolakan-penolakan, ada begitu banyak rintangan, ketidakcocokan dengan teman dan segala macam, gesekan-gesekan dan segala macam. Apakah Anda dan saya tetap melayani dengan sukacita? Apakah Anda dan saya tetap setia dalam bentuk pelayanan-pelayanan Anda yang sudah dipercayakan kepada Anda dan saya? Poin kedua pada pagi hari ini, Sobat JE, itu ada pada ayat yang ke-20. Yesus berkata demikian, "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Sobat JE, pada saat ke-70 murid ini kembali kepada Yesus dan menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana mereka mengusir setan, kuasa roh-roh jahat dan segala macam, Yesus mengingatkan bahwa jangan bersukacita karena roh-roh takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada di surga. Sobat JE, pelayanan-pelayanan yang Anda dan saya lakukan, yang kita lakukan, itu bukan untuk memegahkan diri kita sendiri. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu bukan supaya kita dihormati orang. Itu bukan supaya kita dihargai orang, bukan supaya orang lain menganggap bahwa Anda dan saya hebat, bukan supaya orang lain menghormati Anda dan saya. Tidak, Sobat J. Pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada Anda dan saya mau hanya ingatkan bahwa itu adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jangan bersukacita karena hal-hal duniawi, karena keberhasilan pelayananmu. Jangan bersukacita karena hal-hal hebat yang sudah Anda dan saya lakukan. Jangan kita bersorak-sorai karena merasa bahwa Anda dan saya begitu luar biasa. Tidak, Sobat J. Kalau Tuhan sudah berikan talenta, kepercayaan itu kepada Anda dan saya untuk mewartakan kabar sukacita, maka ingat baik-baik, poin nomor 2 adalah setiap bentuk pelayanan Anda dan saya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sobat JE, setiap Anda dan saya diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Sobat JE. Sampai ketemu lagi. Berkah dalam.